Bapak Ibu, brother sisters yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat dan sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Herna dari Pontianak. Jalan-jalan ke pasar loak, singgah di warung beli kolak. Keinginan dosa harus ditolak sebelum Tuhan memukul telak. Pantun ini cocok sekali untuk mengingatkan kita agar tidak bertegar tengkuk di hadapan Tuhan. Sahabat-sahabat mungkin pernah melihat para petani yang sedang membajak sawah ya. Nah, kadang-kadang mereka menggunakan tongkat yang ujungnya tajam. Tongkat ini digunakan untuk menusuk leher lembu yang tidak mau bergerak ke arah yang benar. Lembu seperti itu dikatakan tegar tengkuk karena tidak dapat dikendalikan dan tidak mau bergerak ke arah yang diinginkan oleh para petani. Demikian gambaran orang yang tegar tengkuk, tidak penurut, tidak taat, tidak setia, tidak patuh, pokoknya keras kepala pol. Kondisi serupa digambarkan di dalam Matius bab 11 ayat 20-24. Sama halnya seperti orang-orang bangsa Israel di zaman Musa yang sering kali memprotes dan menentang Tuhan. Demikian halnya kota-kota Galilea, Korazim, Betsaida, Kapernaum, tempat di mana Yesus berkarya paling banyak secara mengagumkan. Seharusnya kalau dengan logika kita berpikir, mereka akan sangat bersyukur atas begitu banyak karunia mukjizat Yesus. Mereka mudah mengerti pengajarannya dan otomatis lebih mudah mengimani Yesus, bukan? Tapi kenyataannya sebaliknya, mereka menolak untuk bertobat. Mereka tidak tahu bersyukur atas begitu banyak karunia mukjizat Yesus dan bahkan menentang Yesus. Oleh karena itu, Yesus mengecam mereka dengan teguran keras dan nubuat mengenai penghakiman terakhir. Yesus sampai memperbandingkan mereka dengan kota-kota yang terkenal penuh dosa di masa lalu. Tirus, Sidon, Sodom yang kemungkinan besar akan bertobat jika mereka menyaksikan, mengalami bagaimana karya, hidup, dan pengajaran Yesus kepada mereka. Sahabat-sahabat, pada saat saya baru dibaptis di usia muda, saya rajin sekali menerima sakramen pengakuan dosa. Tapi lambat laun saya mulai malas, cari-cari alasan untuk tidak bergerak ke arah kamar pengakuan dosa. Tentunya dengan dalih, buat apa mengaku dosa? Nanti berbuat lagi. Tuhan kan Maha Pengampun. Dia pasti ampuni semua dosa saya. Saya masih muda. Saya masih mau menikmati tawaran dunia dan lain-lain. Berbagai macam alasan bisa dirancang untuk pembenaran diri untuk tidak patuh perintah Tuhan. Parah sekali ya. Namun, puji Tuhan saya sudah dipertobatkan. Karena kata pepatah, jangan bermain-main dengan api, nanti bisa terbakar sendiri. Jangan bermain-main dengan dosa, sesal kemudian tiada berguna. Kalau hati kita sudah tumpul, kita akan habis sia-sia dalam penyesalan yang tiada akhir. Jadi apabila hari ini kita masih mendengarkan teguran dan peringatan Tuhan, jangan bertegar tengkuk. Berbaliklah segera, lakukan pertobatan sebelum terlambat. Kita adalah anak-anak yang sangat dikasihinya, yang sudah ditebus mahal oleh kurban putra tunggalnya sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela menderita, disiksa sedemikian rupa, dan wafat di atas kayu salib yang hina, menggantikan posisi kita yang seharusnya dihukum. Paus Benediktus berpesan, dunia menawarkan begitu banyak kenikmatan, tetapi Anda tidak diciptakan untuk kenikmatan itu. Anda diciptakan untuk hal-hal kebaikan dan hal-hal yang besar bagi Allah Tuhan kita. Masuklah, tiliklah ke dalam hati kita masing-masing. Apakah saya masih bertegar tengkuk sampai hari ini untuk tidak menaati setiap teguran, peringatan, dan pimpinan Tuhan dalam hidupku?
mohonlah kekuatan Roh Kudus agar kita boleh menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa dan tidak melukai hati kudus Tuhan dan tidak membangkitkan amarahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.